Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk bertalabul ilmi di Saung Sunda Sawargi. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena akhir-akhir ini khususnya kita di Batam sering terjadi bencana alam, seperti baru terjadi kemarin angin, bahkan sampai kemarin malam juga, dan banyak mengalami kerusakan di mana-mana. Belum lagi kemudian berita gempa di beberapa tempat di negeri kita ini, sehingga pagi menjelang siang ini tema kita akan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi akhir-akhir ini, dan kita beri tema tentang asrat as-sa'ah, tanda-tanda kiamat yang berkaitan dengan musibah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa para ulama membagi tentang tanda-tanda kiamat itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan asyratu as-sa'ah as-sughra. Kemudian yang kedua asyratu as-sa'ah al-wusta, dan yang terakhir asyratu as-sa'ah al-kubra. Jadi tanda kiamat itu ada 3 macam. Ada tanda kiamat yang disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil. Ada yang disebut dengan tanda kiamat itu tanda-tanda kiamat sedang, dan ada tanda-tanda kiamat besar. Adapun rinciannya, tanda-tanda kiamat kecil adalah kematian. Jadi kalau salah seorang di antara kita meninggal, maka telah tegak kiamat kepadanya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu." Kalau meninggal salah seorang di antara kalian, berarti telah tegak kiamat kepadanya. Dan kematian itu lebih pasti dibandingkan kiamat besar. Bukan berarti kiamat besar tidak akan terjadi dan pasti terjadi. Tapi kematian seorang muslim atau siapapun itu lebih pasti lagi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan tanda-tanda kiamat sedang, dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan ataupun yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kana al-a'rab idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu anis-sa'ah. Jadi orang-orang Badui itu kalau mereka datang kepada Rasul, selalu yang ditanyakan kapan kiamat. Jadi orang-orang Badui kalau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya itu selalu nanya kiamat. Rasul, kapan kiamat? Fanadhara ila
fanadhara ila ahdathi insanin minhum. Maka Nabi SAW memandang di antara orang yang datang itu yang paling muda di antara mereka. Faqala, maka Rasul mengatakan, in ya'ish hadha lam yudrikhul haram. In ya'ish hadha lam yudrikhu al-haram, qamat alaikum sa'atukum. Jika anak ini hidup, maksudnya yang paling muda di antara orang-orang yang datang itu, jika anak ini hidup dan masa tua tidak datang kepadanya, maka telah terjadi kiamat kepada kalian. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu isyarat kepada kematian sebuah generasi. Jadi kematian generasi, umpamanya kita punya kakek kita ini ya seumuran kakek kita sudah meninggal semuanya, ganti generasi kita. Kemudian generasi kita meninggal, ganti pula generasi anak-anak kita. Maka setiap tenggelam sebuah generasi, maka itu disebut kiamat sedang namanya. Adapun kiamat besar ma'ruf, apabila telah datang 10 tanda-tandanya, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan alam semesta, maka berlakulah hisab. Itulah kiamat besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau bicara tentang tanda-tanda kiamat kecil, kita fokus kepada tanda-tanda kiamat kecil yang berkaitan dengan musibah. Pembagian tanda-tanda kiamat kecil ini sering saya ulang-ulang. Jadi ada tanda-tanda yang mendahului kiamat dalam kurun waktu yang lama. Artinya sudah terjadi sejak zaman Nabi SAW dan tidak pernah akan terulang. Seperti umpamanya diutusnya Nabi, tidak mungkin ada Nabi lagi. Kematian Nabi, tidak mungkin Nabi dihidupkan lagi. Bulan terbelah 2, tidak mungkin terjadi lagi. Jadi ada tanda-tanda kiamat kecil itu yang kalau sudah berlaku kemudian selesai, maka tidak mungkin terulang lagi. Kemudian yang kedua, ada tanda-tanda kiamat kecil ini, dia berlangsung sejak zaman Nabi sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, dan akan terus berkembang. Seperti menyebarnya perzinahan. Dari zaman Nabi sudah ada orang berzina, sampai hari ini pun banyak orang yang berzina. Dan nanti semakin jauh daripada Rasul, maka perzinahan itu semakin marak. Orang yang tidak amanah sejak zaman Nabi sudah ada, sampai hari ini, bahkan sampai kiamat lebih berkembang lagi. Kemudian yang ketiga, ada tanda-tanda kiamat kecil itu belum berlaku. Boleh jadi berlakunya sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar, seperti menghijaunya negeri Arab dan yang semacamnya, ataupun mungkin rebutan emas di sebuah gunung yang disebut dengan Efrat. Itu kan belum terjadi, dan ini terjadinya sebelum tanda-tanda kiamat besar. Tapi ada tanda-tanda kiamat kecil ini, dia berlaku di selang-seling tanda-tanda kiamat besar. Jadi dia nyelip di tanda-tanda kiamat besar, itulah muncul tanda-tanda kiamat kecil. Seperti hancurnya Ka'bah yang akan dihancurkan oleh seorang laki-laki jahat dari Yaman, namanya dari Habasyah, Ethiopia, namanya Dzu Suwaiqataini. Pemilik betis yang bengkok, Dzu Suwaiqataini itu dari negeri Habasyah. Karena sejak zaman dulu pun yang mau menghancurkan Ka'bah itu kan dari Habasyah, Ethiopia. Di zaman Rasul ada namanya, atau di zaman sebelum lahir Rasul ada namanya Abraha, tapi tidak berhasil.
Karena Allah lindungi Ka'bah itu dengan burung ababil. Padahal logika ya, kalau kita berlogika, Abraha itu agamanya Nasrani. Sementara yang melindungi Ka'bah di waktu itu agamanya musyrik. Pertanyaannya, lebih dekat mana Nasrani dengan orang-orang yang menyembah berhala Lata, Uzza, Manat dan Hubal itu? Ya tentu jawabannya lebih dekat orang-orang Nasrani. Karena Nasrani itu ada kitab, ada nabi, sama dengan kita. Tapi orang-orang musyrik itu tidak ada kitab, tidak ada nabi. Tapi kenapa Allah melindungi orang-orang musyrik dan menghancurkan Abraha? Harusnya kan kebalikannya. Jawabannya, karena 50 hari setelah tragedi itu akan lahir seorang nabi. 1,5 bulan setelahnya atau 50 hari lahir nabi. Maka untuk mengamankan wilayah kelahiran Nabi SAW, Allah binasakan Abraha. Tapi nanti di akhir zaman, setelah tidak ada orang yang tawaf lagi, ada mengatakan di masa setelah Isa meninggal. Sekarang Isa belum meninggal karena sudah sedang diangkat ke langit dan berada di langit kedua. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj, Rasul pernah berjumpa dengan Isa dan kerabatnya Yahya. Tapi nanti di akhir zaman Isa akan turun sebagai satu di antara 10 alamat besar dan akan membawa keadilan, berhukum dengan syariat Islam, kemudian juga berusaha untuk memasukkan orang-orang ahli kitab ke dalam Islam, dan pilihannya dua, masuk atau mati, tidak ada jizyah lagi. Lah Isa sempat haji, dan setelah haji itulah haji terakhir, tidak ada yang tawaf lagi setelah itu. Lah datanglah pasukan dari Ethiopia dipimpin oleh Dzu Suwaiqataini, kemudian Ka'bah dihancurkan dan pembendaharaannya diambil. Baru pasukan Dzu Suwaiqataini dihancurkan oleh raja yang terakhir dari Raja Himyar Yaman. Kisahnya panjang ya kalau kita ceritakan ya. Tapi yang jelas bahwa tanda-tanda kiamat kecil pembagiannya seperti itu. Ada yang berlaku atau sudah berlaku dan tidak akan kembali. Ada yang sudah berlaku dan terus berlaku dan sedang berlaku. Ada yang belum berlaku sama sekali. Bisa saja sebelum tanda-tanda kiamat besar muncul atau di tengah-tengah tanda-tanda kiamat besar. Itu rinciannya ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan masuk tanda-tanda musibah yang merupakan tanda-tanda kiamat. Pertama, banyaknya gempa. Nabi SAW satu hari memegang kepala Abdullah ibn Hawalah. Jadi Abdullah ibn Hawalah ini baru saja diutus oleh Rasul membawa pasukan khusus, dalam bahasa Arab disebut Sariyah, pasukan yang tidak dipimpin Nabi, tapi yang namanya peperangan kadang menang kadang kalah. Nabi sendiri kadang menang kadang kalah. Di Badar dia menang, di Uhud dia kalah. Jadi Abdullah ibn Hawalah ini mengalami kekalahan dalam pertempuran itu, sehingga pulang ya berbeda wajah orang yang mengalami kemenangan dengan wajah orang yang mengalami kekalahan, kan beda. Dan itu bisa kita lihat, orang kalau judi dia menang, tengok wajahnya tuh. Dengan orang yang judi kalah pasti mereng topinya tuh. Artinya kan orang senang dengan orang yang gak senang kan nampak tuh. Jadi Ibnu Hawalah ini sedih dia. Jadi murung saja, tidak ada senyum menghadap Nabi SAW. Ada kekecewaan berat di situ. Maka Nabi SAW meletakkan kemudian telapak tangannya di kepalanya seperti ini. Kepalanya dipegang rambutnya oleh Rasul, rambutnya Ibnu Hawalah ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardul muqaddasata faqad danatil zalazil wal balaya wal umurul idham was sa'atu yawma idin aqrab ilan nasi min yadi hadhihi min ra'sika ya Ibnu Hawalah. Kata Rasul, wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau melihat kekhilafahan tegak
di bumi yang disucikan, maksudnya Baitul Maqdis Palestina, maka telah dekat waktunya banyak gempa, waktunya banyak musibah dan terjadinya perkara-perkara besar di dunia. Maka ketika itu kiamat lebih dekat dibandingkan tanganku di atas kepalamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu hadis ini kita tahu bahwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Palestina kan dikuasai kaum muslimin. Ketika penyerangan dalam perang Qadisiyah, Umar bin Khattab berhasil menguasai Palestina, artinya pernah tegak khilafah di situ. Berarti kan sudah berlaku. Walaupun kemudian Palestina lepas lagi ke tangan-tangan Nasrani, kemudian direbut lagi oleh kaum muslimin di zaman Abi Ayyub al-Ansari, Salahuddin al-Ayyubi afan. Kemudian belakangan hari ini justru yang menguasai adalah Yahudi. Tentu karena campur tangan Inggris dan sekutunya. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya gempa. Dan Nabi SAW juga mengatakan, la taqumus sa'ah hatta tukthiraz zalazil, kata Rasul. Tidak mungkin tegak hari kiamat sampai terjadi gempa di mana-mana. Dan kita bisa saksikan di negeri kita kan. Mulai dahulu gempa Aceh sampai 7 skala Richter, kemudian di atas itu sampai terjadi tsunami. Kemudian di Lombok sampai terjadi gempa bumi yang meratakan satu kabupaten. Kemudian di Jogja. Kemudian sampai hari ini diramalkan Jawa akan tenggelam. Macam-macam. Ya. Kemarin juga sempat ada berita hoax kan di Batam itu, bahwa akan terjadi tsunami kan. Tapi bukan karena gempa, karena angin katanya. Rupanya sudah sibuk sana sini, mikir nih, bukit di Batam diratakan semua. Mau lari ke atas tuh kemana? Ke hotel lah sana yang paling tinggi itu. Atau paling selamat ya ke Jabal Uhud lah. Itu paling tinggi itu. Datang ke Jabal Uhud kalau ingin selamatkan itu paling tinggi, karena tsunami cari tempat yang tinggi. Alhamdulillah rupanya beritanya hoax. Tetapi di sini kita lihat, okelah berita hoax, bukan berarti kemudian nggak mungkin Batam gempa. Kata siapa? Oh, yang menggempakan loh, bukan lempengan. Yang menggempakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kalau mau gempakan sebentar saja, karena bumi itu kan tentaranya. Di antara tentara-tentara Allah itu ya lautan, ya gunung, ya bumi, itulah tentara Allah. Kalau perintahkan tentaranya goyang, ya goyanglah dia. Walaupun tidak mesti harus lempengannya harus goyang dulu. Jadi inilah yang harus dipahami, jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi di antara musibah yang merupakan tanda-tanda kiamat adalah banyaknya gempa. Satu. Yang kedua, di antara tanda-tanda kiamat juga banyaknya orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Bahkan sebagian mereka dirubah hati-hatinya, bukan lagi manusia tapi menjadi hati-hati binatang. Tidak punya rahmat kasih sayang sama sekali. Dan ini musibah. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, yakunu fi akhiril ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalat, qultu ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun? Qala na'am idza dhahara al-hubsu. Kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, nanti akan terjadi sesuatu di akhir zaman. Pertama, khasfun. Khasfun itu kalau diarahkan ke langit artinya gerhana. Makanya ada istilah solat khusuf. Tapi kalau diarahkan ke bumi, khasfun itu artinya gempa. Terjadi gempa, lini, tanah bergerak atau apalah namanya, itu disebut khasfun. Tapi kalau ke langitnya maksudnya gempa.
Ada solat kusuf pakai kaf, ada solat khusuf pakai kha, khasfun. Ya. Dan dua-duanya adalah musibah. Ketika terjadi gerhana umumnya, saya pantau ya 10 tahun ke belakang ini, kalau malamnya terjadi gerhana atau siangnya terjadi gerhana, tunggu saja, tidak sampai 1 bulan ada saja bencana. Saya pun heran, kalau ada gerhana malam nih, tunggu, jangan sampai 1 bulan. Nanti kita dengar berita macam-macam itu. Ada gempa, ada banjir, ada angin, macam-macam itu. Jadi betullah kalau kata Nabi SAW ketika sebagian para sahabat menyangka bahwa gerhana matahari total di zaman Rasul itu karena kematian Ibrahim putra Nabi. Kemudian Nabi meluruskan akidahnya orang-orang musyrik bahwa gerhana itu bukan karena kematian atau hidupnya seseorang, tetapi Allah sengaja menggerhanakan itu liyukhawwifu ibadah, untuk menakut-nakuti hambanya. Sebagaimana Allah juga mengatakan, wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak mengutus tanda-tanda kami itu kecuali untuk menakut-nakuti. Boleh jadi mungkin hamba yang ditakut-takuti itu tak takut dia. Jadi Allah kirim gerhana loh untuk sinyal, ditakut-takuti. Tapi yang ditakut-takuti tak takut tuh masalahnya. Malah selfie pula dengan gerhana. Coba kan. Ada gerhana apa gitu ya kan, itu sampai betul-betul dijadikan tempat rekreasi itu. Alhamdulillah kan itu. Allah sedang nakut-nakuti, makanya Rasul saking takutnya nyuruh kita sholat, nyuruh kita zikir, nyuruh kita sedekah. Saking takutnya Rasul, disangka kiamat. Ya. Maka kalau ada terjadi gerhana, tanamkan perasaan takut, karena Rasul aja menyangka itu mau kiamat itu. Tapi kalau khosfun diarahkan ke bumi, artinya az-zalazil, ya, gempa di mana-mana. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qadhfun. Wa qadhfun. Qadhfun itu artinya hujan batu. Masa ada hujan batu? Hujan air lah Ustaz, masa batu? Bisa saja hujan kan sesuatu yang jatuh dari langit. Bisa saja batu itu dibawa oleh angin, seperti kemarin angin tuh. Saya kemarin tuh ada hujan kencang dibawa angin, batu bisa kemana-mana tuh. Saya kapan bulan tuh di Padang itu yang banjir besar gitu ya, sampai batu gede-gede itu guling kemana-mana tuh kan. Angin kencang disertai hujan deras tuh. Persis seperti kemarin Batam tuh. Coba bayangkan, semua bisa terbang tuh. Sampai atap di sini kan, Masjid Raya ini sampai bengkok kan gitu kan. Nah itu pakai arsitek bukan kaleng-kaleng itu yang buat tuh. Itu saja bisa bengkok tuh. Macam mana arsitek yang kaleng-kaleng itu terbang lah atap tuh. Lah ini lihat bagaimana, ini bagian daripada qadfun namanya. Qadfun itu apapun yang melayang ke bumi kemudian jatuh apapun yang melayang dari langit kemudian jatuh ke bumi, itu disebut qadfun namanya. Dan ini musibah juga gitu kan. Dan ini tanda-tanda kiamat. Kemudian wa maskhun. Maskh ini memang apakah dibawa kepada makna hakikat, apakah dibawa kepada makna majaz? Sebagian para ulama mengatakan maskhun itu ya makna hakikatnya, di mana orang itu dirubah menjadi binatang. Sampai saya baca kitab Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri dalam kitabnya. Di zaman dia menceritakan tentang seorang laki-laki yang menentang hadis Nabi SAW tidak boleh mendahului imam dalam salat. Karena Rasul mengatakan siapapun yang mengangkat dalam ruku atau sujud sebelum imam, maka takutlah kepalanya dirubah menjadi keledai. Kan begitu riwayatnya. Jadi orang ini menentang hadis ini. Mana ada, kalau mendahului imam akan dibuat jadi keledai kepalanya kata. Jadi dengan sombongnya dia mempraktekkan. Kata Imam Ibnu Hazm, betul-betul dibuat jadi keledai itu mukanya. Ini terjadi di zaman Ibnu Hazm rahimahullah taala. Dan ini semakna dengan kisah Ashabus Sabti dalam Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Maka Ashabus Sabti itu yang mencoreng kehormatan hari Sabtu,
Maka mereka kemudian dikutuk menjadi kera selama 3 hari, kemudian diwafatkan, dibinasakan karena azab. Artinya mungkin orang itu dirubah menjadi binatang. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak, yang dimaksud di sini, mashun di sini adalah majazi. Jadi yang dirubah itu watak, karakter dan sifatnya. Ya, memang badannya manusia, tapi karakternya seperti binatang, hatinya seperti binatang, otaknya seperti binatang. Pokoknya tidak punya rahmat sama sekali. Dan ini yang banyak dikuatkan para ulama, dan ini yang banyak terjadi di masyarakat. Nampak saja badannya manusia, hatinya seperti binatang, tidak ada rahmat sama sekali. Di mana sifat binatang itu kan macam-macam. Kalau binatang buas, ya suka nerekam, ya mungkin itu kinayah daripada orang kuat menindas orang lemah. Tapi kalau binatang ternak kan makan, minum, berak, kawin, tidur, gitu aja. Nah, itu yang banyak tuh biasanya tuh. Makan, tidur, berak, bangun, besok itu lagi itu. Itulah binatang. Apa bedanya ada dengan binatang kan itu? Nggak sholat, nggak puasa, nggak zikir, nggak hadir di majelis taklim, otaknya hanya duit saja. Lah itulah binatang. Jadi ada perkara-perkara yang dirubah, bukan badan fisiknya tetapi hatinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bertanya, Rasul, apakah mungkin setelah itu terjadi, 3 perkara itu terjadi, kami akan dihancurkan sementara orang-orang baik masih ada? Ya, kalau kalau keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Dalam riwayat, apabila tampak al-qinan, para biduan, para artis, para penyanyi, ya. Kemudian wasyuribatil khamru, dan khamr sudah diminum. Jadi kalau sudah banyak penyanyi, khamr diminum, perzinahan merebak di mana-mana, akan terjadi 3 masalah ini. Dan 3-tiganya sudah ada. Zina sudah ada, khamr sudah banyak dikonsumsi, penyanyi di mana-mana. Celakanya dari kecil sudah diajari nyanyi. Belum lahir di bayi itu sudah diajari nyanyi sama ibunya tuh. Didangduti itu bayi usia 4 bulan dalam perut itu, supaya kalau brojol itu langsung joget. Repot kayak gini. Padahal kita tahu bahwa ulama mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a. Allah yang telah mengeluarkan dari perut ibu kalian itu dalam kondisi tidak tahu menahu, dan Allah jadikan pendengaran. Allah dahulukan pendengaran, baru kemudian penglihatan, baru kemudian hati. Ulama tafsir mengatakan karena bayi dalam janin itu sudah mendengar. Jadi bayi itu kalau sudah ditiupkan ruh 4 bulan, dia sudah mendengar. Walaupun terjadi khilaf tentang peniupan ruh itu, apakah 40 hari pertama, karena ada hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, ataukah yang dimaksud 30-40 artinya 120 hari. Walaupun jumhur mengatakan bahwa ditiupkan ruh itu 120 hari alias 4 bulan, artinya itu sudah ada ruhnya, sudah bisa mendengar tuh. Makanya ibu-ibu yang hamil di atas 4 bulan hati-hati kalau ngomong. Ya, jadi kalau ibu ini hobinya ngerumpi, gibah dengan kawannya, itu brojol anaknya ngikutin gibah tuh nanti. Karena ngikutin orang tuanya kan. Tapi kalau orang tuanya suka baca Quran terus pagi, siang, sore, malam, pagi sampai brojol, itu separuh Quran sudah ada di otak anak itu. Tinggal separuhnya aja tuh. Ya, jangan salah. Makanya dalam ilmu parenting yang disebutkan para ulama, kalau ingin mencetak anak-anak hafid Quran dan mungkin hafalannya, maka cetaklah ketika anak itu dalam bayi. Cetak bu ketika ibu dalam, bukan cetakan bata. Cetak itu maksudnya ibunya suruh baca Quran terus-terusan. Taib. Jadi ini diantara alamat yang kedua. Alamat yang ketiga, angin yang menghancurkan. Kayak kemarin, ya, beberapa hari kemarin Batam diterjang angin yang luar biasa. Sampai Saung Sunda Sawargi saja katanya, saya tidak tahu di ruangan mana katanya, ada yang pelafonnya roboh ya. Oh di ruko, bukan di sini. Alhamdulillah. Di sini aman, jadi kita aman. Tidak takut ngaji di sini kan. Jadi sampai ya Jabal Uhud pun
sama juga, kena juga tuh terbang atapnya itu. Yang anehnya separuh ketemu separuh enggak, kemana tuh atap tuh? Mungkin ke hutan mungkin. Itu kejadiannya maghrib gitu. Subhanallah. Tapi ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ya. Disebutkan, cuman masalahnya ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara sedikit angin. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 41-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menghikayatkan tentang kisah kaum Ad. Wa fi adin id arsalna alaihim rihal aqim ma tadhara min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramin falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga pada kisah kaum Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Asal angin itu sebenarnya rahmat, ikhwan. Tetapi ada angin-angin yang membinasakan. Angin rahmat contohnya angin di pagi hari itu angin rahmat yang disebut dengan angin soba. Kata Nabi SAW, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu biddabur. Kami ditolong dengan angin soba. Angin soba itu angin pagi dari ba'da subuh sampai terbit matahari. Itu angin soba namanya. Kalau ada angin itu angin soba tuh. Aku ditolong dengan angin soba kata Rasul. Tapi kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Lah angin soba ini bermanfaat rahmat. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dianjurkan kalau memang cuaca bagus gitu ya, tidak hujan, cuacanya ya memang bagus, buka tuh pintu jendela biar masuk angin ke dalam rumah tuh. Itu angin berkah. Makanya kenapa Imam Ibnul Qayyim mengatakan siapa yang tidur atau membiasakan tidur setelah subuh, maka akan dijauhkan keberkahan dalam kehidupannya. Karena Rasul mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Tapi ada angin itu yang mencelakakan. Contohnya di kisah kaum Ad. Jadi ketika kaum Ad itu diutus kepada mereka, Nabiullah Hud alaihi salam diajak kepada tauhid, mereka menentang. Akhirnya diazab oleh Allah dengan kekeringan bertahun-tahun, tidak turun hujan. Sekali Allah kirimkan angin, membawa awan hitam, disangkanya akan hujan. Ceritanya itu. Tahu-tahu kemudian ketika semua orang kepanasan dalam rumah, mereka melihat ada awan hitam, semua keluar menuju awan hitam itu. Mereka tidak tahu di balik awan hitam itu ada angin yang akan menyerap mereka dari bawah dan diterbangkan ke langit. Betul, ketika sudah berkumpul di bawah awan, tiba-tiba datang petir, datang angin, semua orang yang di bawah itu diangkat. Dan itu 7 hari 8 malam di atas itu. Sab'atal 7 malam 8 hari sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Jadi sampai 7 malam 8 hari di atas loh ya, diputar-putar angin gak turun-turun. Ini kaum Ad ini kan ngeri waktu fidin, coba gak turun-turun di atas selama sepekan, coba diputar sampai mati di atas, kemudian habis itu dihempas lagi sampai Allah mengatakan ka'ajazin nakhli, seperti tunggul kurma yang dilempar dari ketinggian menancap di bumi itu. Itu azabnya kaum Ad tuh. Makanya di sini Allah mengatakan, dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju kepada lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Allah mengatakan bukan,
Bahkan itulah azab yang kamu minta sebelumnya untuk datang segera, yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Jadi angin ini terkadang menjadi azab. Makanya kenapa kalau ada angin kencang, di situ ada adab-adab yang harus dipahami. Apalagi angin itu disertai dengan hujan. Maka ada doa ataupun ada adab-adab yang harus dipahami. Ya, secara singkat mungkin ada 7 adab yang harus dipahami. Pertama, ketika ada angin kencang kayak kemarin itu, hujan, angin ini sudah membahayakan, suaranya pun menakutkan tuh. Pertama, kata Nabi SAW, tanamkan perasaan takut. Karena angin disertai hujan dan bisa membinasakan siapapun, itu tanda kuasa Allah sedang menakut-nakuti hambanya. Karena tidak mungkin Allah menciptakan hal itu kecuali karena dosa-dosa yang dilakukan hambanya. Boleh jadi Batam sudah terlampau banyak dosanya, makanya dikirim azab seperti itu. Maka tanamkan takut. Yang kedua, baca doa. Ketika ada angin itu kan baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang dibawa angin ini, dan kebaikan angin yang kau utus kepada kami ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang dibawa angin ini, atau keburukan yang engkau utus dalam angin ini kepada kita. Segera kalau nampak angin ini membahayakan, maka berdoalah seperti ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Hafal? Hafal ya? Nggak hafal? Yang hafal dapat aqua. Nggak apa-apa, diulang-ulang aja ya, sambil pulang dari sini diulang-ulang saja, nanti hafal kok insyaallah. Ustaz, bagaimana kalau angin yang dari kipas angin itu? Bukan, ini kalau ada angin yang membahayakan maksudnya, maka baca doa ini. Kemudian yang ketiga, kalau angin disertai hujan, tiba-tiba habis angin kencang datang pula hujan, maka segera kita berdoa juga. Doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang kau berikan kepada kami ini ada manfaat di dalamnya. Kemudian setelah itu memperbanyak doa, karena kalau sudah ada angin turun hujan, itu waktu doa mustajab itu. Jangan diam saja. Berdoa kepada Allah, minimalnya berdoa kebaikan. Jangan sampai hujan ini atau angin yang datang ini dalam bentuk musibah. Nabi SAW mengatakan, "Thintani ma turaddani du'a'u inda an-nida'i wa tahtal matari." Kata Rasul, 2 perkara ketika berdoa tidak mungkin ditolak Allah. Pertama, ketika mendengar suara azan, antara azan dan qomat itu mustajab doanya. Yang kedua, ketika turun hujan ya. Kemudian yang kelima, kita mengambil berkah. Nabi itu biasanya kalau turun hujan, maka dia akan menyingkap sebagian badannya, kemudian akan membasahi sebagian badannya dengan hujan. Bahasa kitanya hujan-hujanan ya. Jadi kalau ada hujan tuh Nabi buka sikit bahunya, kemudian pokoknya kenal lah kan gitu. Kalau sekarang malah dibuat apa? Dibuat mitos ya kan. Kalau kena hujan rintik nanti sakit kepala. Akhirnya karena itu mitosnya, ya betul dibuat sakit kepala kan itu. Jadi kalau kena air itu langsung kamar mandi dibasuh kepalanya biar nggak sakit kepala katanya. Coba jangan itu yang dimitoskan itu. Justru Nabi itu loh,
Dia sengaja menempelkan badannya ke hujan karena dia mengambil berkah, dalam arti kata ngalap berkah itu. Ngalap berkah dari hujan, kan turun rahmat di situ. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Ibnu Umar disebutkan itu kalau ada hujan itu kasur semua dibawa keluar biar kehujanan. Kalau sekarang terbalik gitu, kalau pakaian berjemur sibuk dimasukkan. Kan gitu kan. Justru biar berkah di situ, air berkah tuh. Jadi ini salah satu contoh bagaimana hujan itu juga terdapat berkah. Kemudian yang keenam, membaca doa kalau memang disertai petir nih, angin deras, angin kencang, hujan deras, kok udah petir pula berkilat-kilat di situ, maka berdoalah dengan doa yang diajarkan Rasul, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci zat petir itu bertasbih dengan memujimu, demikian pula para malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang terakhir, yang ketujuh, ini kalau terjadi dua-duanya membahayakan. Angin membahayakan, hujan juga membahayakan, petir juga membahayakan. Maka kalau melihat tanda-tanda seperti ini, maka doanya lain lagi. Nabi SAW mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wad dirab wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Apa artinya? Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami bukan untuk membahayakan kami. Turunkan hujan saja di sekitar kami, tapi jangan membahayakan. Kalau memang harus membahayakan, maka lemparlah hujan itu ke daratan-daratan tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, ataupun tempat tumbuh-tumbuh tanaman. Kalaupun umpamanya deras angin, pindahkanlah ke tempat lain. Ya. Itulah cara pawang hujan syar'i namanya. Untuk mindahin hujan, baca doa kayak gini. Daripada pawang hujan ngetok-ngetok gak jelas itu, bawa ulek-ulekan tong katanya. Tetap aja kalau turun hujan ya hujan. Tidak ada yang tahu ya hujan itu turun. Sampai ke pawang itu sedang acting saja dia sedang ngibuli orang ya. Karena hujan itu perkara gaib, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ya, dari tanda-tanda kiamat adalah angin kencang yang bisa membahayakan. Yang keempat, banyaknya kekacauan di mana-mana. Tentu kekacauan di mana-mana itu, kekacauan itu kan ada sumbernya ya. Bisa saja karena kejahilan, bisa saja karena akalnya hilang, minum khamr gitu ya. Atau apalah namanya kekacauan itu kan umumnya karena kejahilan biasanya. Terjadinya syirik ya karena jahil, terjadinya bid'ah ya karena jahil, terjadinya orang maksiat ya karena jahil, terjadinya pertengkaran, pembunuhan ya gara-gara akalnya hilang, entah khamar, entah narkoba, entah apa kan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, inna min asyratis sa'ati an yurfa al-ilmu. Dari tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu pengetahuan. Bagaimana cara diangkatnya ilmu? Ulama mengatakan maksudnya biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Kalau ulama sudah wafat, biasanya penerusnya tidak lebih cerdas dibandingkan sebelumnya. Lain kalau ahli dunia sebelumnya biasanya lebih kaya dibandingkan sesudahnya. Makanya kenapa Rasul sampai mengatakan mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang alim itu musibah yang tidak tergantikan. Maka hari ini kita lihat siapa yang mampu menggantikan Imam Syafi'i? Tidak ada. Siapa yang mampu menggantikan Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik dan imam-imam madhab lainnya? Atau mungkin ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin, siapa yang bisa menggantikan beliau? Enggak ada. Ya. Jadi ulama-ulama setelahnya itu tidak lebih cerdas daripada sebelumnya. Makanya dikatakan musibah yang tidak bisa digantikan. Tapi kalau orang kaya, pejabat, presiden, terkadang boleh jadi mungkin wakilnya yang naik menjadi ketuanya atau menjadi presidennya, boleh jadi mungkin itu lebih cerdas. Atau orang kaya sebelumnya lebih kaya dibandingkan sesudahnya.
dan begitu seterusnya. Kalau urusan dunia itu makin ke sini makin hebat kan itu. Tapi kalau urusan akhirat makin ke sini makin jahil. Nah, inilah kekacauan ketika diangkatnya ilmu, pasti kacau. Ya. Karena ketika ilmu diangkat itu wa yaksurul jahlu, pasti kejahilan merata tuh. Dan kalau sudah kejahilan merata wa yaksuruz zina, maka zina akan terjadi di mana-mana. Kemudian kalau sudah zina wa yaksura syurbul khamri, banyaknya orang yang minum khamar. Wa yakil ar-rijal wa yaksuran nisa, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah perempuan. Artinya karena banyaknya peperangan. Ada Ustadz Kondang dulu itu salah memahami kalimat wa yakillur rijal wa yaksuran nisa hatta yakuna li khamsina imra'atul qayyim imra'atan al-qayyimul wahid, sampai nanti di akhir zaman 50 wanita dipimpin oleh satu laki-laki. Ustadz ini ngomong, jadi boleh poligami itu menikahi 50 perempuan katanya. Karena nanti di akhir zaman nanti jumlah perempuan 50 bisa bandingannya dengan satu laki-laki. Dipahami bahwa satu laki-laki boleh menikahi 50 perempuan. Ini kan konyol nih. Ya, Nabi SAW sudah jelas bahwa umatnya hanya diberikan jatah 4 orang saja. Di zaman Rasul ada seorang sahabat, istrinya 10. Maka Rasul mengatakan tetapkan yang 4, ceraikan yang 6, kata Rasul. Ya, jauh sekali. Nafkahi satu orang aja megap-megap mau 50 orang. Apa nggak mati berdiri itu? Ya. Jadi kalau mentafsirkan itu lihat tafsir ulama. Jangan tafsir yang keluar dari akal dia. Cocok logi namanya. Ya. Intinya bahwa kalimat sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan itu menunjukkan inilah kekacauannya karena banyak peperangan. Ya. Baik perang orang kafir dengan orang kafir, orang muslim dengan orang muslim dengan orang kafir, itu sudah terjadi di belahan-belahan dunia ini. Sampai hari ini saja perang Rusia, perang Palestina, belum lagi negara Yaman dan begitu seterusnya kan, perang, ada yang perang saudara, ada yang jelas musuhnya, ada yang tidak jelas musuhnya, dan itu tanda-tanda kekacauan tuh. Karena betul kalau Hudzaifah ibnul Yaman ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika bertanya fitnah yang tidak mungkin dihentikan sampai kiamat dibangkitkan, karena fitnah ini seperti gelombang yang sangat besar. Maka Hudzaifah mengatakan fitnah itu tidak akan terjadi wahai Amirul Mukminin selama pintunya tidak pecah, katanya. Kata Umar, apa yang dimaksud pintu tidak pecah itu? Kemudian Hudzaifah mengatakan, engkaulah pintunya. Selama engkau hidup aman, tapi kalau kau sudah mati nggak akan aman lagi. Betul, ketika Umar meninggal justru terjadi pembunuhan kepada siapa? Utsman. Utsman dibunuh. Yang bunuh bukan orang kafir, orang Khawarij, orang Islam, atas nama Quran. Jadi yang membunuh Utsman itu loh, di lehernya dikalungkan Quran. Kemudian dia mengatakan inna hadza, maksudnya inna hadza itu sesungguhnya ini Quran. Ya, amara bihadza, memerintahkan dengan Quran. Anaktula bihadza, untuk membunuh karena Quran. Coba bayangkan. Jadi mereka ketika membunuh Utsman ngomong begitu. Sesungguhnya ini Quran memerintahkan untuk membunuh Utsman dengan cara yang disesuaikan dengan Quran. Nauzubillah. Ya. Membunuh Utsman atas nama Quran. Bahkan yang membunuh Ali hafal Quran. Abdurrahman bin Mulzam itu Khawarij, hafal Quran tuh. Jadi belum tentu orang yang hafal Quran itu paham dengan Quran. Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran, suka dengan orang yang cinta dengan Quran. Bahkan karena dia jenderal dan khalifah, dia banyak menyumbang pondok-pondok pesantren tahfidz Quran kalau zaman sekarang. Tapi di tangan dia ribuan dari sahabat tabi'in dibantai coba dengan tangan dingin dia. Padahal dia hafal Quran. Hajjaj bin Yusuf itu Ats-Tsaqafi. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang keempat, banyaknya kekacauan dan ini musibah. Dan ini tanda dari tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Kemudian yang kelima, keluarnya para dajjal kecil. Maksudnya dajjal kecil di sini adalah orang-orang yang mengaku nabi. Saya pikir dulu memang ada di zaman
Kalau di awal-awal Nabi dakwah periode Mekah nggak ada orang ngaku Nabi. Kenapa? Karena Nabi asli saja susahnya untuk memperjuangkan Islam itu luar biasa. Makanya di zaman itu tidak ada yang berani ngaku Nabi kan. Kalau di periode Mekah 13 tahun itu tidak ada. Wah, kalau saya ngaku Nabi habislah kayak Rasulullah. Rasul diintimidasi, ditekan, diburu, mau dibunuh. Mana orang mau ngaku Nabi? Ya. Nggak ada periode mengaku Nabi. Setelah Rasul ke Madinah, kemudian Islam menyebar, kemudian memiliki kekuasaan, kemudian Rasul bukan hanya Nabi dan Rasul, dia pun pemimpin negara. Baru orang-orang memandang enak juga jadi Nabi katanya. Jadi mereka yang ngaku Nabi itu lihat setelah sukses. Oh enak juga ngaku Nabi ini. Buktinya Muhammad itu diagungkan, dimuliakan di ini. Mulailah kemudian orang banyak ngaku Nabi itu di akhir-akhir mau wafatnya Nabi itu. Muncullah di situ Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Muncul di situ Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Muncul juga di situ seorang wanita di zaman itu ada juga namanya Sajah bintul Haris. Itu nabi wanita tuh di zaman itu. Kemudian ada juga namanya Musailamah Al-Kadzab. Ini Musailamah Al-Kadzab ini kawin dengan Sajah bintul Haris. Jadi nabi palsu kawin dengan nabi palsu. Satunya perempuan namanya Sajah bintul Haris, yang satunya Musailamah Al-Kadzab. Bayangkan tuh, nabi palsu kawin dengan nabi palsu, berarti kuadrat palsu tuh. Palsu kuadrat kan? Dua-duanya palsu. Tapi Allah takdir, alhamdulillah Tulaihah dan Sajah ini tobat. Tulaihah Al-Asadi tobat dan baik Islamnya. Begitu juga Sajah. Yang tidak bertobat itu Musailamah Al-Kadzab dan Al-Aswad Al-Ansi itu. Sampai dibantai di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diperangi mereka. Dan Musailamah Al-Kadzab mati di kebun kematian. Makanya peperangannya disebut Hadiqatul Mauti. Peperangannya itu disebut Hadiqatul Maut, kebun kematian. Karena Musailamah dikepung di situ oleh tentara Khalid. Kemudian ya dibantailah dalam kebun itu. Makanya perangnya disebut Hadiqatul Maut ketika menyerang Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Jadi yang ngaku Nabi ini zaman Rasul sudah ada. Saya pikir yang ngaku Nabi itu orang-orang Arab gitu ya. Enggak juga. Ya. Orang Jawa juga ada yang ngaku Nabi. Orang Sunda ada. Namanya Cecep. Asyhadu anna Cecep Rasulullah katanya. Syahadatnya. Ada dulu namanya siapa namanya itu? Yang ngaku Nabi itu. Musaddiq kan gitu. Banyaklah ngaku Nabi Indonesia ini. Betul kata orang Arab itu likulli sakitin lakit, setiap yang jatuh ada yang mungut, setiap ajaran sesat ada aja pengikutnya. Ndak di alam gaib, enggak dalam nyata, alam gaib pula pengikutnya. Para buzzer dan netizen itu. Jadi pengikut juga mereka. Di alam nyata enggak ada yang ngikuti, di alam gaib diikuti orang. Coba bayangkan. Lah ini hal-hal yang seperti ini kan yang banyak. Nah, sekarang ribut-ribut masalah nasab ya. Jadi intinya bahwa ini musibah ketika orang kemudian muncul orang-orang yang mengaku Nabi, itu nanti imbasnya. Imbas daripada bukan hanya dia ngaku Nabi, tidak. Tidak mesti orang yang ngaku Nabi itu memproklamirkan dirinya saya Nabi, tidak. Terkadang mengaku Nabi itu maksudnya dia menciptakan ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan Nabi. Seperti kemarin tuh saya tengok di YouTube itu ada ajaran Islam Pancasila atau apa tuh? Islam Pancasila ya. Yang katanya Islam kami berbeda. Kalau Islam di luar itu mengejar sorga, kami tolak sorga katanya. La ilaha illallah. Kami tolak sorga karena kita menyembah Allah bukan karena sorga katanya. Kami menyembah Allah karena cinta. Nah, ini repot nih. Kita ini loh disuruh mengharap sorga. Wa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus al-a'la. Kalau kau minta sorga, kata Rasul. Artinya disuruh kita minta sorga. Dan Rasul mengajarkan Allahumma inas'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu sorga. Bahkan dalam Quran itu Asiyah bintu Muzaim, istrinya Fir'aun, ketika mau mati itu dilempar Fir'aun dari ketinggian, doanya apa? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah.
Ya Rabb, bangunkan untukku istana di sorga. Ini Quran yang mengatakan seperti itu. Lah tak mau sorga pula, ini gimana ceritanya? Ya, makin ke sini ya makin ke sono jadinya. Makin gak jelas jadi Islam itu kan. Macam-macam Islam. Inilah Islam itu. Sekarang banyak Islam ya Islam. Nggak usah dikasih embel-embel. Jadi ini juga musibah ya. Musibah yang kelima. Dan termasuk tanda-tanda kiamat. Kemudian yang keenam, ya, munculnya beragam fitnah. Ya, fitnah itu dari kesyirikan, kekufuran, murtad, bid'ah, maksiat. Pokoknya berebak di mana-mana, itu disebut fitnah. Nabi SAW mengatakan, inna baina yadayi sa'ati fitanan kakita'il laylil mudlim. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Al-qa'id fiha khairum minal qa'im, al-qa'imu fiha khairum minal mashi, al-mashi fiha khairum minas sa'i. Kemudian kata Rasul, fakassiru kissisikum wa qatti'u awtarakum wadribu suyufakum bil hijarati fa in dakhala ala ahadikum baitahu falyakun ka khairi ibni adam, ka khairi ibnai adam. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan terjadi banyak fitnah. Dan sekarang sudah terjadi. Kekufuran, kesyirikan, orang murtad merajalela. Terutama di Batam ini, subhanallah kan. Orang murtad itu kayak kacang goreng. Kayak biasa saja. Ada orang kita nikah sama orang non-muslim, entah orang Singapura, entah orang Australia, entah orang mana, orang-orang sana lah, orang luar kan. Hanya karena memandang kekayaan, rumah di Sukajadi, mobil megah, berani dia menanggalkan KTP Islam tuh. Ya memang Islamnya sudah KTP, ya KTP-nya ditanggalkan. Ya sebab kalau Islam beneran itu pasti nggak mungkin ditanggalkan, karena Islam KTP ya KTP kan bisa tembak tuh. Ya. Jadi ini yang terjadi, kok bisa loh orang menggadaikan akidah dengan dunia itu? Tak masuk di akal. Ya tapi semua bisa terjadi, itulah karena banyaknya fitnah. Saya aja dulu punya tetangga di Batam Center ini gitu juga kok. Dia nikah sama orang Nasrani, kaya, masuk ke Nasrani. Dia masuk Nasrani itu. Habis masuk Nasrani, suaminya selingkuh dengan muslimah. Masuk Islam suaminya. Coba kan. Apakah terbalik-balik dunia ini? Akhirnya si yang cewek yang muslimah yang sudah murtad itu dinasihati, udahlah kalau begitu udah ditinggal, masuk Islam sajalah. Apa kata dia? Nggak tahu, kalau saya pergi ke gereja itu kayaknya lebih khusyuk dibandingkan ke masjid. Kata, lah kok gitu pula? Ya karena dia semenjak Islam nggak pernah ke masjid, jadi nggak tahu rasa masjid dia masalahnya. Coba kalau dia sering ke masjid, suratulabul ilmi, pasti ke tempat ibadah lain kan aneh gitu kan. Ini nggak pernah ke masjid, nggak pernah belajar, tahu-tahu masuk ke gereja, ya iyalah dia bilang ngomong begitu. Ya tak, kadang hidayah itu milik Allah kan. Akhirnya tetap dia Nasrani, mantan suaminya juga jadi Muslim jadinya kan. Persis seperti kisah yang disebutkan oleh beberapa ulama. Dulu ada seorang muazin di zaman salaf. Ya. Jadi kalau dulu kan belum ada corong, jadi kalau azan itu ya di menara di atas supaya kedengaran. Rupanya dari atas menara nampak di depannya ada gereja. Ya. Di gereja itu ada biarawati cantik, suka nongkrong di pintu. Jadi setiap muazzin ini azan, selalu pandangannya tertuju kepada wanita itu. Mulai dari pandangan, ya masuklah ke hati. Akhirnya kemudian kenalan, dekat, ngobrol, jatuh cinta pula muadzin dengan biarawati ini. Ya memang dalam Islam boleh, laki-lakinya Muslim, perempuannya Nasrani kan gak ada masalah dalam Islam. Ya, walaupun kita katakan kayak gak ada lagi aja dalam Islam. Banyak kok gadis-gadis Islam, kenapa mesti Nasrani? Tapi kalau secara hukum ya boleh-boleh saja. Ya karena ahli kitab itu boleh sembelihannya dan boleh dinikahi wanitanya. Akhirnya setelah dilamar, orang tuanya tidak mau lah. Orang tua si wanita ini tetap menolak, tidak mau.
tapi akhirnya masih saja melakukan hubungan gelap karena tidak direstui. Akhirnya karena makin cinta sakit, dia sakit gara-gara cinta. Ketika sakit itu ya namanya, lihatlah orang mabok itu, jadinya mabok kan, nggak mau makan, nggak mau, jadi kurus jadinya. Itulah diet yang paling ampuh tuh. Nah, kemudian gurunya, imam masjidnya itu ketika sakit parah datang, kemudian ditanya, wahai fulan, ada apa dengan sakitmu ini? Maka kata si fulan mengatakan, aku jatuh cinta dengan biarawati dan aku ingin menikahinya, tapi orang tua menolaknya. Kata sang imam, sudahlah, emang nggak ada lagi wanita selain dia? Banyak kok di luar sana wanita muslimah. Dia bilang, tidak bisa, aku sudah cinta mati, katanya. Ada pula mati cinta. Kemudian dia mengatakan gini, imam itu sudah nazak tuh, sempat-sempatnya dia ngomong, sudah gini sajalah, tidak apa-apa, aku tidak berjumpa dengan dia di dunia, tidak masalah, katanya, tapi jangan pula aku dipisahkan di akhirat. Itu puitisnya dia ngomong gitu tuh. Jadi imam masjid mengatakan, gimana caranya kalau di dunia dipisahkan, di akhirat berkumpul? Tiba-tiba di luar perkiraan anak muda ini mengatakan, kafartu bid-dini wa amantu bidiniha, katanya, aku kufur dengan agamaku sendiri dan sekarang aku beriman dengan agama cewekku itu, katanya. Dikiranya kalau dia masuk Nasrani, sesama Nasrani ketemu di akhirat, itu keyakinan dia. Setahun setelahnya wanita itu pun merasa bersalah, akhirnya sakit, kemudian sakaratul maut juga. Didatangi sama pak imamnya itu. Kata wanita itu, kau sudah tahu masalahku kan? Aku merasa bersalah dengan anak muda itu. Maka jangan sampai di dunia tidak ketemu, di akhirat pula tak ketemu. Kalau bisa di akhirat ketemu. Kata imam, gimana caranya? Aku beriman dengan agama anak muda itu, aku kufur dengan agamaku. Terbalik-balik. Satu masuk Nasrani, satu masuk Islam. Di dunia udah gak ketemu, di akhirat pisah neraka surga tuh. Subhanallah. Lah ini kadang-kadang kan ada orang yang seperti itu. Naudzubillah, inilah tanda kiamat tuh kalau udah kayak gini nih. Ya, banyaknya kerusakan dan fitnah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian jam berapa? Jam 11 lebih. Kemudian yang ketujuh, banyaknya pendukung kezaliman. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis Muslim. Apa kata Abu Hurairah? Kata Rasul kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, in talat bika muddatan aw syakat antara qauman yagduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi la'natillah wa fi aidihim mithla adnabil baqari. Kata Rasul, wahai Abu Hurairah, seandainya umurmu panjang, sekiranya engkau pasti akan melihat satu kaum ketika dia pergi di pagi hari dalam kondisi dimurkai Allah dan pulang di sore hari dalam kondisi dilaknat Allah. Pulang dimurkai, berangkat dimurkai, pulang pula dilaknat. Nanti di akhir zaman ada orang kayak gitu tuh. Keluar dari rumah dimurkai, pulang pula dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa orang yang kayak gini, keluar dimurkai, pulang dilaknat itu? Maka Rasul mengatakan, wa fi aidihim mithlu adnabil baqari. Mereka orang-orang yang di tangan-tangan mereka ada semati bagaikan ekor sapi. Dalam hadis yang lain dijelaskan maksudnya apa? Rasul mengatakan, simfani min ahlin nar lam arahuma kaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Dua kelompok manusia penghuni neraka tidak pernah aku lihat sebelumnya, kata Rasul. Salah satunya adalah sebuah kaum atau orang-orang yang membawa semeti seperti buntut sapi, mereka memukul-mukul dengan itu manusia. Ini kinayah daripada kezaliman. Dan juga orang-orang yang mendukung kezaliman. Maka jangan sampai melakukan zalim dan mendukung kezaliman. Seperti para penguasa, umumnya kan kezaliman-kezaliman itu kan diarahkan kepada mereka, kepada para penguasa. Ya.
Kalau seandainya mereka berlaku zalim, jangan pula kita dukung. Kita nasihati kan gitu. Ini enggak. Pokoknya kalau sudah fanatik dengan satu idola dia dari pemimpin itu, wah, hidup mati dia, bukan Allah lagi. Bukan kul inna salati wa nusuki lillah, itu enggak. Ya, di presiden dia atau dikasih dia. Hidup dan matinya itu. Ada orang yang membela mati-matian gitu kan. Pemimpin itu. Bukan harusnya yang dibela mati-matian itulah syariat. Karena ketaatan kita kepada pemimpin juga kalau seandainya di atas yang ma'ruf. Kalau tidak ma'ruf kan tidak wajib taat. Maka jangan sampai kemudian mendukung kezaliman. Terutama Anda yang masuk dalam dunia pemerintahan itu kan mesti ada kezaliman tuh. Jangan dukung kezaliman karena itu tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Termasuk juga yang nomor 8, fenomena menyebarnya kesyirikan di mana-mana. Nabi SAW mengatakan, "Idza wudi as-saif fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah." Jika umatku pedang telah diletakkan, maka tidak akan pernah diangkat darinya sampai kiamat dibangkitkan. Wala taqumu sa'ata talhaqu qabail min ummati bil musyrikin. Dan tidak mungkin tegak hari kiamat, kata Rasul, hingga beberapa kabilah dari umatku mengekor kepada orang-orang musyrik. Wa hatta ta'bud qabail min ummatil awsan. Bahkan beberapa kabilah dari umatku menjadi para penyembah berhala. Dan ini sudah terjadi. Lihat sekarang fitnah kuburan. Saya dengar berita-berita terakhir itu kan banyak kuburan-kuburan wali yang dipalsukan. Nggak ada orang yang dikubur di situ. Cuman dibuat, kemudian ditulisi wali fulan. Untuk apa coba di situ? Supaya manusia ziarah ke situ, tabaruk di situ, minta-minta di situ. Kira-kira yang minta di situ kaya nggak? Nggak kaya. Yang kaya itu yang jaga kubur itu. Karena infaknya diambil dia. Kan masuk kuburan pakai infak, itu bisnis kuburan itu. Jangan salah. Sekarang yang paling cepat dapat uang itu bisnis kuburan. Ya, bisnis kuburan paling cepat tuh. Mau berapa saja. Itu saya lihat di YouTube tuh karungan tuh. Saya baru lihat ada orang bawa duit pakai karung itu. Itulah di bisnis kuburan itu. Rupanya setelah adalah, ya, kita berterima kasih, adalah sebagian orang yang mengorbankan waktunya. Di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka menelisik rupanya keberadaan kuburan itu. Ternyata memang 100% nggak ada orangnya. Itu kubur-kuburan. Ya, bukan kuburan, kubur-kuburan. Kayak mobil-mobilan. Ya, kurang lebih lah kan. Bukan kubur beneran. Nggak ada orangnya, coba kan. Tapi itu ditulis wali panjang namanya. Ya. Kemudian sedikit-sedikit ada embel-embel Habib Fulan, Habib Fulan, supaya kesannya bahwa ini kuburan ini dari keturunan Nabi gitu maksudnya. Kan itu magnetnya di situ tuh. Magnetnya di situ kan. Ini turunan Nabi sampai ke Mekah kan itu ya. Ya kalau turunan sini ya kurang lah kan gitu. Kalau kiai atau apa kurang, tapi kalau udah Habib itu kan masyarakat kadang-kadang yang kurang akidahnya, yakin saja mereka, percaya saja. Itu karena doktrin berabad-abad tuh kadang-kadang. Padahal kita juga sesalkan kalau memang seseorang itu mengaku dzurriyyah Nabi. Ngaku dzurriyyah Nabi, harusnya mereka itu yang paling depan membela sunnah. Itu kan kakeknya. Kalau mereka mengaku Rasul itu kakek mereka kan, harusnya mereka yang membela sunnah. Kenapa yang bela sunnah orang-orang yang tidak mengklaim dirinya habaib kan? Harusnya kalau mereka betul-betul keturunan Rasul, kita tantang. Harusnya Anda lah yang memberantas bid'ah, Anda yang memberantas kesyirikan, Anda yang mendekatkan tauhid. Harusnya kan seperti itu. Karena Anda ini turunannya. Lah kita ini umatnya beda, lebih dekat Anda. Tapi kenyataannya tidak juga. Ya, kita tidak menafikan ada juga di antara mereka yang memegang sunnah Nabi kan itu. Tetapi banyaknya di antara mereka itu kadang-kadang jatuh ke khurafat, cerita yang aneh-aneh, kuburiyun dan begitu seterusnya. Nah, ini kan persis dengan fenomena di akhir zaman yang akan muncul di akhir zaman lah, banyaknya kesyirikan di mana-mana. Lah inilah kemudian yang menjadikan tanda-tanda kiamat. Ya, kemudian yang nomor 9, menjamurnya perbuatan keji dan kemungkaran. Nabi SAW mengatakan, la taqumu sa'a hatta yadharul fuhsyu
wattafahushu wa qati'atur rahimi wa su'u al-mujawarati. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul banyak perbuatan-perbuatan keji, perkataan-perkataan buruk, pemutus silaturahim, dan jeleknya hubungan bertetangga. Jeleknya hubungan bertetangga, ya. Itu yang banyak di masyarakat kan gitu. Nah, sekarang sudah nampak itu. Makanya kadang ada orang itu tidak mau bertetangga akhirnya kan. Karena takut kalau bertetangga nanti kesinggung. Akhirnya dia cari perumahan yang nggak kenal siapa-siapa. Tetangga sebelah pun tak kenal kita. Itu kalau mati, itu kuburannya di rumahnya itu. Karena tetangganya tak tahu. Ya. Makanya tetangga ini salah satu modal kita masuk surga sebenarnya. Sampai Jibril mengatakan kepada Rasul itu, mewasiatkan ingat tetangga, sampai Rasul mengatakan sampai seringnya Jibril mewasiatkan hati-hati dengan tetangga itu, berbuat baiklah dengan mereka, seolah-olah dia ahli waris itu. Karena biasanya yang tahu masalah kita sebelum keluarga itu tetangga dulu tuh biasanya. Kita sakit tetangga yang tahu, keluarga belum tahu. Setelah sakit keluarga baru tahu. Jadi makanya hormati tetangga. Kemudian juga yang terakhir 10 saja, orang tua bergaya anak muda. Ini bahaya nih. Nenek-nenek bergaya gadis. Ya. Pokoknya itulah skincare itu apa? Skincare. Yalah, pokoknya care-care itu semua. Nabi mengatakan yakunu qaumun yakhdhabuna fi akhiriz zamani bis-sawadi kahawasilil hammami la yarihuna raihatal jannah, kata Rasul. Akan ada di akhir zaman satu kaum yang menyemir rambut-rambut mereka dengan warna hitam bagaikan dada burung merpati. Mereka tidak akan pernah mencium harumnya bau sorga. Naudzubillah. Hadis ini maksudnya kenapa diibaratkan orang tua bergaya anak muda, nenek bergaya gadis ya? Karena dengan menyemir rambut ke warna hitam itu seolah-olah dia muda lagi. Ya seolah-olah muda lagi kan gitu. Makanya banyak yang seperti ini. Udah tua parlente bahasanya itu apa tuh? Ya bergaya gitu. Ya udah tua itu ke masjid. Ini enggak. Dia lepisnya pula pakai rantai kapal pula. Udah tua padahal. Ngapain gitu. Harusnya pakai sarung, pakai gamis ke masjid ngaji, udah tua tuh. Oh, masih juga nongkrong di jalan-jalan. Jadi ini diantara tanda 10 tanda-tanda kiamat yang berkaitan dengan musibah. Wallahu alam. Sampai di sini. Silakan.